Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap semangat, nurut sama orang tua ya. Selanjutnya silakan dibuka buku tematiknya masing-masing ya, yaitu tematik 2E atau tema 5. Masih subtema 2, pembelajaran 4 ya. Dibuka halaman 43. Nah, di halaman 43 pembelajaran 4 di sini ada ayo berkarya. Langsung saja kita baca. Daun juga merupakan bahan alam ya. Ada berbagai jenis daun yang dapat digunakan. Salah satunya adalah daun kelapa. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa contoh gambar ya, kerajinan dari daun kelapa. Yang pertama yaitu gambar daun kelapa yang dibuat kerajinan menjadi ketupat ya. Selanjutnya, di sini ada hiasan upacara ya. Jadi selain bisa digunakan kerajinan ketupat, nah daun kelapa ini ternyata juga bisa dibuat hiasan ya, atau juga bisa hiasan ketika saat pengantin ya. Ada kan kalau acara pernikahan biasanya juga ada hiasan atau mungkin khitanan ya, sunatan itu juga biasanya ada janur ya atau daun kelapa dibuat hiasan atau kerajinan. Selanjutnya di sini gambar yang ketiga ada daun kelapa digunakan sebagai keranjang buah ya. Nah, anak-anak selain dari ketiga gambar tersebut masih ada contoh kerajinan yang dibuat dari daun kelapa ya. Apa aja? Nah, daun kelapa ternyata juga bisa digunakan sebagai atap rumah ya anak-anak. Nah, di sini ada contoh daun kelapa yang digunakan sebagai atap rumah. Contoh yang lainnya apa lagi? Contohnya di sini ketika sulit mendapatkan makanan untuk hewan ternak. Nah, di sini salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk pakan ternak yaitu ya daun kelapa. Di sini daun kelapanya dihaluskan. Nah, setelah dihaluskan bisa digunakan sebagai pakan sapi atau pakan ternak ya. Nah, contoh selanjutnya yaitu daun kelapa bisa digunakan sebagai karpet anyam ya, atau kalau orang Jawa bilang itu namanya kloso. Nah, kalau anak-anak lihat di pasar-pasar tradisional itu banyak ya contoh karpet yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Anak-anak, selanjutnya kalian tidak perlu membuat praktek menganyam ketupat ya, karena kemarin kita sudah melakukan praktek membuat prakarya. Nah, sekarang dilanjutkan ayo mengukur halaman 44. Di sini Tony mengukur panjang daun kelapa. Tony mengukur dengan meteran. Panjang daun kelapa tersebut 100 cm. Panjang daun kelapa sama dengan 1 meter. Nah, ketika kita mengukur menggunakan penggaris yang pendek yang seperti contoh yang sebelumnya, nah itu maka satuannya adalah sentimeter ya. Sedangkan kalau kita mengukur menggunakan meteran, satuannya itu adalah 1 meter. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, kalau misalkan 150 cm sama dengan berarti 1,5 meter. Kalau misalkan 200 cm ya berarti sama dengan 2 meter. Kalau misalkan 10 cm, kalau misalkan dijadikan meter ya berarti 0,1 meter, atau mungkin 20 cm sama dengan berarti 0,2 meter. Nah, anak-anak, berikut contoh penjelasan yang lainnya. Contoh pengukuran panjang berikut. Nomor 1, daun mangga. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun mangga dengan angka 0. Kita lihat ujung tangkai yang lain. Lurus dengan angka 25. Maka panjang tangkai daun mangga adalah 25 cm. Nomor 2, daun jambu.
kita luruskan salah satu ujung tangkai daun jambu dengan angka 0. Kita lihat ujung yang lain, lurus dengan angka 22. Maka panjang tangkai daun jambu adalah 22 cm. Nomor 3, daun pepaya. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun pepaya dengan angka 0. Kita lihat ujung lainnya, lurus dengan angka 29. Maka panjang tangkai daun pepaya adalah 29 cm. Nomor 4, daun singkong. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun singkong dengan angka 0. Kita lihat ujung lainnya, lurus dengan angka 19. Maka panjang tangkai daun singkong adalah 19 cm. Nomor 5, daun mawar. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun mawar dengan angka 0. Kita lihat ujung lainnya, lurus dengan angka 21. Maka panjang tangkai daun bunga mawar adalah 21 cm. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan hasil pengukuranmu. Selamat mencoba! Berikutnya, salin hasilmu pada titik-titik berikut. Ubahlah ke dalam satuan meter. Perhatikan contoh cara mengerjakannya. Untuk mengubah sentimeter menjadi meter, kita bagi 100. Nomor 1, 25 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 25 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan dua angka paling belakang. 1, 2. Lalu kita tambahkan 0 di depan koma. Maka 25 dibagi 100 sama dengan 0,25. Maka 25 cm sama dengan 0,25 meter. Nomor 2, 22 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 22 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan dua angka paling belakang. 1, 2. Lalu kita tambahkan 0 di depan tanda koma. Jadi 22 dibagi 100 sama dengan 0,22. Maka 22 cm sama dengan 0,22 meter. Nomor 3, 29 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 29 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan dua angka paling belakang. 1, 2. Lalu tambahkan 0 di depan koma. Jadi 29 dibagi 100 sama dengan 0,29. Maka 29 cm sama dengan 0,29 meter. Nomor 4, 19 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 19 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan dua angka paling belakang. 1, 2. Lalu tambahkan 0 di depan koma. Jadi 19 dibagi 100 sama dengan 0,19. Maka 19 cm sama dengan 0,19 meter. Nomor 5, 21 cm sama dengan titik-titik meter. Maka
21 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan dua angka paling belakang. 1, 2. Lalu tambahkan 0 di depan tanda koma. Jadi 21 dibagi 100 sama dengan 0,21. Maka 21 cm sama dengan 0,21 meter. Anak, selanjutnya coba diperhatikan halaman 45 ya. Di sini ada ayo menulis. Nina dan teman-teman berada di taman. Mereka mengukur panjang daun di sana. Setelah selesai, Nina dan teman-teman beristirahat. Mereka duduk sambil melihat pemandangan alam. Pemandangan di sana sangat indah. Nina merasa kagum. Perasaan kagum dapat diungkapkan melalui puisi. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu apa itu puisi? Puisi adalah kumpulan kata-kata yang indah. Kata-kata tersebut memiliki makna. Puisi biasanya memiliki tema. Tema adalah ide yang ada dalam puisi. Misalnya tentang alam sekitar. Nah, anak-anak coba dengarkan teacher membacakan puisi tersebut. Memandang alam, ciptaan A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang ku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit, gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Nanti kalian tidak perlu membuat puisi atau mencari arti dari puisi tersebut ya. Nah, anak-anak perhatikan video berikut ini. Ini adalah suatu karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya itu indah, padat, dan kias. Nah, kias itu bukan makna sebenarnya adik-adik. Ciri-ciri puisi yaitu tadi menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Ditulis dalam bait-bait. Nah, tadi puisi tadi itu tidak ditulis dalam bait-bait ya adik-adik ya. Nanti kalian akan pelajari di kelas selanjutnya tentang membuat puisi dalam bait-bait yang ada. Nah, biasanya satu bait itu terdiri dari 4 baris. Cara membaca puisi itu berbeda dengan membaca kalimat biasa. Membaca puisi harus memperhatikan 3 hal, yaitu artikulasi atau lafal, intonasi, dan ekspresi. Apa itu artikulasi? Artikulasi atau lafal itu saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan itu harus jelas dan tidak terburu-buru, atau pengucapan katanya jelas adik-adik. Sedangkan untuk intonasi itu jelas tidaknya, tinggi rendahnya nada saat membaca. Sedangkan yang terakhir, ekspresi itu adalah raut wajah. Kalau membaca puisi, raut wajahnya harus sesuai dengan tema puisi. Selanjutnya, coba diperhatikan halaman 47. Nah, di situ ada ayo berlatih ya anak-anak. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Tuliskan 2 contoh kerajinan dari daun. Nah, tadi teacher sudah memberi beberapa contoh kerajinan yang bisa dibuat menggunakan daun ya. Ya, tadi daun kelapa ya. Contoh kerajinannya apa? Nah, silakan ditulis. Nomor 2, ukurlah panjang daun pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar daun, nanti kalian ukur panjang daun tersebut ya. Ya, di situ satuannya cm, jadi nanti ukur menggunakan penggaris. Nomor 3, bacalah puisi berikut, yaitu Alamku Indonesia, karya Regina. Nah, setelah kalian baca, nanti kalian tuliskan arti kata yang digarisbawahi ya. Carilah artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang digarisbawahi aja ya anak-anak. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari teacher. Banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.